Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyudinti Astratnawandari. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, hari ini aku mau share informasi terkait dengan hal-hal teknis ya teman-teman, karena kemarin tuh banyak banget ya kendala teknis saat ingin pembuatan akun LTMPT maupun terkait dengan pendaftaran di SNMPTN, dan juga nantinya kita juga akan persiapan di SBMPTN ya teman-teman. Nah, sebelumnya nih teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu ya, agar nantinya selalu mendapatkan notif dari aku ya. Tentunya juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, so dukung channel aku dengan subscribe kalian ya. Oke, thank you untuk teman-teman semuanya yang udah ngedukung aku ya. Di sini aku mau share terkait kendala-kendala teknis yang dialami selama ini ya pendaftaran atau terkait dengan LTMPT ya teman-teman. Nah, di sini informasi umum terlebih dahulu ya terkait dengan KIPK yang cukup ramai sekali kemarin, banyak banget yang konsultasi. Nah, di sini perlu diketahui bahwa siswa pendaftar dari keluarga yang kurang mampu secara finansial ya teman-teman, secara ekonomi, kemudian bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui apa? Nanti melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Nah, informasi mengenai KIP Kuliah dapat dilihat pada laman Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan di https://puslabdik.kemdikbud.go.id teman-teman. Nah, namun bagi pemegang KIP kuliah yang di Puslabdik, di situ hanya dapat memilih program studi yang di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbudristek ya. Jadi baik jalur yang SNMPTN maupun yang SBMPTN gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini kemarin beberapa terjadi kesalahan data, baik itu alamat dan juga NIK teman-teman. Nah, di sini perbaikan data alamat atau NIK dapat dilakukan pada saat telah diterima di PTN ya teman-teman. Kecuali bagi teman-teman yang akan mengikuti KIPK, tentunya harus memperbaiki terlebih dahulu NIK-nya ya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Di sini udah aku share. Untuk memperbaiki NIK, kalian bisa langsung melakukan secara mandiri ya, langsung menuju ke laman nisn.data.kemdikbud.go.id gitu. Atau nanti juga bisa dibantu oleh operator sekolah kalian ya teman-teman, nanti melalui vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Nah, di sini bagi yang ingin mendaftar KIPK wajib memperbaiki data NIK baik secara mandiri ataupun dengan bantuan operator sekolah. Jadi silakan teman-teman yang masih memiliki NIK yang tidak sesuai bisa segera diperbaiki ya tentunya. Oke, selanjutnya informasi registrasi akun LTMPT. Nah, ini kemarin dan sampai saat ini masih banyak yang tanya tentang apakah masih bisa registrasi akun LTMPT gitu ya. Tentu saja masih bisa registrasi akun LTMPT bagi kalian yang gap year berarti tahun 2020-2021 dan juga yang tahun 2022 yang akan berjuang di SBMPTN. Kalian masih bisa membuat akun LTMPT ya teman-teman sampai nanti akhir ini ya tanggal 17 Maret. Nah, bagaimana caranya Kak gitu? Oke, caranya aku udah share di YouTube aku sebelumnya ya, di video aku sebelumnya gitu tentang sosialisasi akun LTMPT. Nah, yang ini ya videonya yang ini nih. Nah, ini ya teman-teman. Oke, next tentang ini. Kak, gimana sih kok akunku ditangguhkan gitu ya atau mendapatkan suspend? Nah, di sini biasanya pasti ada problem ya teman-teman. Yang terjadi adalah akun Anda itu ditangguhkan selama 15 menit dikarenakan telah melakukan salah password lebih dari 5 kali. Jadi silakan teman-teman bisa menggunakan menu lupa password untuk reset password akun LTMPT kalian. Jadi nggak perlu panik ya. Jadi semuanya sudah diberi solusi oleh pihak LTMPT ya teman-teman. Nah, bagaimana nih Kak dengan kesalahan data siswa? Kesalahan atau perbedaan mengenai data NISN atau data siswa yang lainnya gitu dapat diselesaikan melalui Dapodik ya. Nah, di sini atau yang kalau misalnya di
MA, MAN gitu bisa melalui Kemenak gitu ya. Nah, silakan nanti bisa menghubungi pihak sekolah terkait perbaikan data pada akun Dapodik atau di MIS sekolah, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini bagaimana sih, sempat ada yang panik banget nih, sudah membuat ini ya registrasi akun LTMPT, tapi begitu mau login gagal terus, tertulisnya email, password salah, padahal kita merasa sudah benar gitu ya. Oke, di sini nggak perlu panik ya guys. Di sini kalian cukup dengan, jika kalian lupa email ya, silakan mengirim tiket ke Halo LTMPT AC/ID dengan menyebutkan nama lengkap, NISN, NPSN, NIK, alamat lengkap, kemudian tempat tanggal lahir kalian, dan tentunya surat pernyataan pribadi dengan kop surat sekolah resmi ya, dengan dibubuhi materai, serta surat keterangan dengan kop resmi dari sekolah dengan tanda tangan serta stempel basah dari sekolah. Nah, namun jika kalian hanya lupa passwordnya aja nih gitu ya, kalian bisa juga menggunakan menu lupa password pada laman login akun LTMPT. Jadi di sana sudah tertera lupa password kan teman-teman, klik aja di situ, nanti akan ada permintaan untuk memperbaiki atau mengganti dengan password yang baru. So buat teman-teman, email maupun password silakan bisa dicatat di beberapa file begitu ya, biar kalian nggak lupa tentunya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah aktivasi email. Di sini mohon sebelumnya untuk memeriksa kotak masuk ya. Biasanya juga kemarin tuh ada yang merasa sudah selesai membuat registrasi akun, kemudian dia bingung saat itu akan login bagaimana karena tertulisnya gagal, tidak terdaftar. Itu karena teman-teman belum aktivasi email. Jadi teman-teman masuk ya, setelah tadi registrasi, masuk dulu ke email yang terdaftar. Di situ cek di inbox atau mungkin spam pada email, kalian akan mendapatkan atau notif ya untuk permintaan aktivasi akun LTMPT. Dan pastikan di sini menggunakan akun Gmail untuk mendaftar. Jika 1 kali 24 jam belum mendapatkan email aktivasi, silakan mencoba kembali mendaftar akun LTMPT menggunakan akun email yang aktif ya teman-teman, karena nanti akan mendapatkan notif dari LTMPT langsung untuk permintaan aktivasi gitu ya. Oke, next. Nah, terkait dengan informasi akreditasi sekolah nih teman-teman, semua sekolah atau madrasah untuk yang sudah diperbarui sertifikat akreditasinya maka akan memakai yang baru. Sedangkan untuk yang belum habis masa akreditasinya menggunakan sertifikat yang sedang berlaku. Nah, untuk melakukan pemeriksaan data akreditasi, sekolah bisa melalui BAN SM dapat dilakukan di halaman bansm.kemdikbud.go.id tentunya ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana nih Kak terkait dengan penyetaraan ijazah SMA gitu. Nah, silakan di sini bisa mengkomunikasikan dengan mengajukan permohonan mengenai penyetaraan ijazah SMA melalui ini ya lamannya di layanan dikdasmen gitu .kemdikbud.go.id. Nanti silakan bisa diakses melalui laman ini gitu ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana ketentuan sekolah yang SNMPTN gitu ya. Kemarin tuh banyak banget saya baca di beberapa status anak-anak ini ya SMA kelas 12 sepertinya yang bingung kenapa saat saya login munculnya Anda tidak sebagai siswa eligible. Nah, di sini ketentuan sekolah yang boleh mengikuti SNMPTN adalah sesuai ketentuan pelaksanaan SNMPTN tahun 2022 bahwa hanya sekolah yang menggunakan kurikulum nasional yang dapat mengisi PDSS dan mengikuti SNMPTN. Namun sekolah seperti SLB, SPK, LKP, PKBM, SKB, pondok pesantren dan sejenisnya tetap dapat mengikuti UTBK SBMPTN 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi silakan buat teman-teman semuanya pastikan terlebih dahulu bagaimana status sekolah teman-teman begitu ya. Tapi untuk saat ini pengisian PDSS sudah ditutup ya teman-teman, sudah selesai dan akan memasuki ke SBMPTN seleksinya begitu. Nah, terkait dengan kesalahan data sekolah nih teman-teman, mungkin ada sekolah yang mengalami kepanikan juga terkait dengan data yang masih
tidak sesuai, silakan bisa cek kebenarannya melalui ini ya, https://pd.data.kemdikbud.go.id. Nanti di situ jika terdapat kesalahan data, sekolah dapat melakukan perbaikan data di Dapodik atau di EMIS. Proses sinkronisasi antara Dapodik atau EMIS dan dengan Pusdatinnya itu biasanya kurang lebih 1 kali 24 jam, teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kesalahan data siswa? Kesalahan atau perbedaan mengenai data NISN atau data siswa lainnya dapat diselesaikan melalui Dapodik, Kemdikbud atau di Kemenaknya ya. Silakan menghubungi pihak sekolah masing-masing ya untuk perbaikan data pada akun Dapodik atau EMIS sekolah. Nah, kesalahan input data atau foto yang sudah disimpan permanen gimana Kak gitu ya. Nah, di sini mohon maaf banget, sesuai dengan disclaimer pada laman pendaftaran akun LTMPT ya, di situ apabila sudah melakukan simpan permanen, maka data pada akun LTMPT tidak dapat diubah lagi. Nah, di sini aku saranin buat teman-teman semuanya, cek terlebih dahulu semua data yang ada di LTMPT, pastikan semuanya sudah benar, baru kalian save permanen. Karena kalau misalnya sudah di save permanen, otomatis kalian tidak akan bisa memperbaiki data gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah kesalahan data akun sekolah atau siswa. Di sini mohon memastikan kembali data pada Dapodik sekolah sudah benar. Nah, kemudian silakan cek pada laman data tadi di Kemdikbud, itu silakan kemudian klik perbarui data pada akun portal LTMPT, nanti otomatis akan sinkron gitu, sehingga akan menyesuaikan dan harusnya sudah benar ketika data akun sekolah sudah sesuai. Nah, lalu gimana nih Kak tentang portofolio gitu ya. Nah, portofolio ini dikhususkan bagi kalian baik yang SNMPTN maupun SBMPTN, tentunya dengan beberapa syarat ya teman-teman. Di sini bagi peserta yang memiliki program studi di bidang seni olahraga wajib untuk mengunggah portofolio sesuai ketentuan program studi masing-masing. Untuk format portofolio juga bisa langsung dicek di akun LTMPT, jadi pastikan semuanya nggak terlewatkan ya. Dan aku kasih saran buat kalian, portofolio ini kalau bisa dimaksimalkan karena akan sangat membantu sekali untuk diterima atau tidaknya kalian di seleksi baik SN maupun SBMPTN ya teman-teman. Nah, lalu di sini cetak kartu peserta SNMPTN. Jadi peserta diwajibkan segera melakukan cetak kartu peserta SNMPTN pada laman portal LTMPT ACID. Nah, setelah melakukan finalisasi pendaftaran SNMPTN, kartu peserta silakan disimpan dengan baik dan tidak hilang sampai pada waktu pengumuman dan juga digunakan untuk daftar ulang. Apabila file kartu hilang atau tidak melakukan pencetakan kartu SNMPTN pada waktu yang telah ditentukan, maka bukan menjadi tanggung jawab LTMPT. Nah, ini guys, silakan ya buat kalian untuk cermat dan juga teliti dengan pemberkasan yang sudah kalian lakukan di LTMPT ya. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk tidak mengunduh kartu LTMPT gitu, kartu pesertanya itu penting banget gitu. Nah, selanjutnya gimana daftar ulang SNMPTN? Nah, di sini silakan melakukan daftar ulang ke PTN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PTN ya teman-teman, bukan oleh LTMPT. Jadi semuanya diserahkan ke masing-masing PTN tempat kalian dinyatakan diterima. Mengenai jadwal daftar ulang dapat dilihat pada laman PTN masing-masing. Jadi langsung menuju ke PTN yang diterima saat itu gitu ya. Lalu bagaimana nih tidak ada pilihan prodi? Jadi ceritanya saat akan memilih prodi di laman LTMPT itu nggak ada gitu. Nah, apabila prodi yang saudara inginkan tidak terdapat pada kolom prodi tersedia, maka prodi tersebut tidak menerima tamatan SMTA saudara gitu. Kayak di situ kamu harus mencermati kembali persyaratan prodi yang kalian pilih itu pada laman PTN yang bersangkutan. Kayak misalnya kamu lulusan dari SMK, tentu saja mungkin ada beberapa prodi yang nggak akan muncul. Kamu dari SMA, IPA, IPS, nah itu silakan dipastikan kembali, disesuaikan dengan kalian lulusan dari jenjang SMA, MA, atau apa gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah ketentuan SNMPTN. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus jalur SNMPTN, maka tidak dapat mengikuti jalur SBMPTN. Nah, jika peserta tidak melakukan daftar ulang, maka peserta telah menyadari bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya indeks sekolah asal kalian ya pada SNMPTN yang akan datang. Jadi otomatis kalian akan merugikan pihak sekolah karena sudah dijelaskan bahwa SNMPTN tidak boleh ditinggalkan ya teman-teman. Nanti akan mengurangi indeks sekolah kalian dan kalian tidak akan bisa mendaftar SBMPTN sampai dengan 2 tahun setelah lulus pun kalian nggak akan bisa karena sistem SBMPTN sudah terkunci untuk anak-anak yang lolos di jalur SNMPTN gitu. Nah, kemudian SNMPTN ikut UTBK gitu ya. Di sini peserta yang telah dinyatakan diterima di jalur SNMPTN tidak dapat mengikuti seleksi jalur UTBK SBMPTN pada tahun berjalan maupun selanjutnya. Tadi ya yang aku udah jelasin 2 tahun berikutnya itu mungkin kamu akan beranggapan nggak apa-apa kan Kak, tahun ini aku nggak akan lanjut di SNMPTN tapi next tahun depan itu aku mau daftar SBMPTN gitu. Mohon maaf, untuk UTBK juga sama ya sistemnya. Setelah kamu nanti lulus 2 tahun dari tahun ini 2022 nggak akan bisa daftar di UTBK lagi gitu teman-teman. Nah, ini gimana nih gitu, ada masalah terkait dengan double ini ya, debit pembayaran UTBK gitu. Nah, di sini silakan menghubungi pihak bank yang bersangkutan dengan membawa bukti transfer terkait permasalahan pembayaran UTBK yang telah kalian lakukan. Karena juga ada pengalaman di mana ini kekirimnya 2 kali begitu. Kalian bisa urus melalui bank yang sudah kalian ini ya bayarkan gitu. Nah, lalu apakah ini bisa mengubah sesi atau pusat UTBK gitu ya? Perubahan pusat UTBK dapat dilakukan jika peserta belum melakukan pembayaran dengan cara menunggu hingga slip pembayaran hangus. Kemudian memilih kembali pusat UTBK terdekat dengan domisili kalian. Namun, jika sudah melakukan pembayaran ya dan juga simpan permanen, maka mohon maaf, sesuai dengan disclaimer pada laman pendaftaran yaitu tanggal, sesi, dan lokasi UTBK tidak dapat diubah kembali. Jadi pastikan sebelum kalian memilih sesi untuk ujian di pusat UTBK-nya, lokasinya di mana, semuanya pastikan kalian udah fix di situ dan gak akan pindah-pindah tempat lagi ataupun pindah sesi gitu ya teman-teman. Nah, belum simpan permanen UTBK. Nah, mohon maaf untuk waktu pendaftaran UTBK yang telah ditutup gitu ya. Apabila kalian belum melakukan simpan permanen pendaftaran UTBK, maka tidak bisa mengikuti UTBK. Nah, di sini silakan mengikuti ujian mandiri pada perguruan tinggi yang melakukan seleksi tanpa menggunakan nilai UTBK. Informasi terkait ujian mandiri dapat melihat di laman resmi perguruan tinggi masing-masing. Nah, kalau udah jalur seleksi mandiri, semua itu diserahin oleh PTN masing-masing teman-teman. Jadi di sini aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum simpan permanen akun kalian di LTMPT, silakan untuk segera simpan permanen. Karena data itu penting banget teman-teman, itu adalah tiket kalian buat ikutan di UTBK tahun 2022. Kalau kalian nggak simpan permanen, kalian nggak akan bisa daftar di UTBK SBMPTN. Nah, ini terakhir tanggal 17 Maret ya teman-teman, silakan segera diselesaikan mumpung servernya masih lancar dan tidak mengalami down gitu atau error. Nah, alumni mengikuti UTBK SBMPTN. Bagi alumni tahun 2020 dan juga 2021 silakan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022 tanpa mengundurkan diri dari kampus asalnya. Silakan mencermati dan juga pantau informasi mengenai pendaftaran UTBK SBMPTN tahun ini ya 2022 ini gitu di laman LTMPT AC ID gitu ya. Jadi silakan untuk yang gap year kalian juga wajib membuat akun LTMPT yang baru ya teman-teman. Jangan menggunakan akun yang sudah lama. Caranya bagaimana? Caranya pun sama seperti dengan tahun lulusan 2022 gitu. Nah, ini nih terkait dengan lintas jurusan SBMPTN.
Nah, untuk pemilihan prodi pada jalur SBMPTN itu berdasarkan tes UTBK yang kalian ambil. Jadi di sini mohon tetap mencermati kembali persyaratan prodi tersebut di PTN pilihan kalian, apakah sudah sesuai dengan kondisi kalian gitu ya. Jadi untuk yang SBMPTN memang jauh lebih fleksibel ya teman-teman, ketika kalian pengen linjur gitu, it's okay gitu, nggak masalah, dan bahkan di situ disediakan juga bagi kalian yang ingin ikut campuran, ikut IPA sama ikut IPS. Cuma aku saranin sih lebih baik kalian memilih satu rumpun aja ya, kalau mau sosum ya sosum semua, kalau mau sains ya sains semua gitu, karena kalau sampai ikut campuran tuh kalian akan sangat menguras energi ya untuk mengerjakan soal-soal satu hari full untuk IPS dan juga IPA begitu. Nah, bagaimana nih dengan paket C untuk ambil prodi kedokteran gitu ya. Nah, peserta UTBK SBMPTN dari paket C tidak dapat memilih prodi kedokteran umum dan pendidikan dokter. Hal tersebut merupakan kebijakan persyaratan jurusan kedokteran di semua PTN. Jadi silakan mencermati persyaratan prodi pilihan di PTN pilihan yang kalian ambil ya teman-teman. Jadi silakan untuk paket C ini memang sudah ada kebijakan ya, bahwa khusus untuk kedokteran umum berarti nggak bisa dipilih gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan prioritas PTN nih. Kemarin mungkin juga banyak sekali yang pilihan 1, pilihan 2, apakah pilihan 2 mungkin diterima. Nah, di sini terkait dengan prioritas PTN, silakan memilih prodi pilihan 1 sebagai prodi yang dengan prioritas utama. Jadi kalian itu pengennya kemana? Antara kedokteran sama farmasi, kalian itu lebih pengen yang mana sih? Kalau memang pengennya di kedokteran, letakkan di kedokteran pilihan pertama ya teman-teman, karena semuanya berdasarkan dengan prioritas. Nah, jadi salah kalau misalnya kemarin ada yang bilang atau tanya ya, kemarin tuh ada yang tanya, mungkin nggak sih Kak, aku tuh nanti keterima di 2 prodi di UTBK. Jadi tidak mungkin ya. Jadi nanti pihak LTMPT atau pihak universitas ya, pihak universitas itu hanya akan menyeleksi kalian keterima di UTBK tuh ya salah satu aja gitu, apakah di pilihan 1 ataukah di pilihan 2. Tapi masih sangat mungkin buat kita keterima di pilihan kedua, cuma ini diprioritasin aja gitu. Nah, bagaimana nih dengan siswa lulusan luar negeri? Nah, bagi siswa lulusan dari luar negeri yang berasal dari sekolah sekolah rakyat Indonesia gitu, silakan bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu dan juga validasi NISN pada laman pddata.kemdikbud.go.id, nanti di verval gitu ya, lulusan pengajuan sekolah dengan menggunakan NPSN ini ya 6999999 gitu ya. Nah, ini untuk pendaftaran akun LTMPT, siswa harus memiliki NISN, NPSN, dan tanggal lahir yang terdaftar di Dapodik atau di Pusdatin gitu ya. Jadi tetap bisa ya buat teman-teman yang lulusan dari luar negeri. Nah, di sini untuk sekolah lupa email atau tidak memiliki akses ke email akun sekolah bagaimana gitu. Nah, sekolah yang lupa email di sini yang tidak bisa mengakses bisa melakukan beberapa permintaan perubahan email sekolah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk melampirkan surat permohonan resmi dari sekolah dengan tanda tangan kepala sekolah berstempel resmi lengkap dengan kop surat, kemudian bisa melampirkan NPSN dan alamat email baru yang akan digunakan untuk akun. Setelah itu pengecekan terdeteksi belum ada aktivasi login di portal dan juga PDSS, dan disarankan menggunakan akun Gmail. Nah, untuk menghindari apa permasalahan pada saat verifikasi akun atau reset password. Jika Anda menemukan error seperti ini gitu, jika kalian menemukan error, ada kemungkinan NISN kalian tidak terdaftar di Pusdatin Kemdikbud. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, silakan berkomunikasi dengan operator EMIS atau Dapodik sekolah untuk memastikan NISN Anda sudah benar dan tercatat baik di Dapodik maupun di portal pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti bisa melakukan portal secara mandiri juga melalui NISN data.kemdikbud.go.id. Jika NISN ternyata ada dan masih mengalami masalah yang sama gitu, silakan bisa membuat tiket di Halo LTMPT dengan melampirkan screenshot kalian, bukti gitu ya, data kalian di Dapodik atau di EMIS gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini HTTP error 500
atau halaman blank ketika upload foto. Nah, ini kemarin banyak banget nih yang nanya ya. Di sini biasanya jika ketika proses upload foto kalian mengalami HTTP error, nah atau blank, maka pastikan terlebih dahulu dimensi foto kalian itu adalah 4x6 atau 8x12, serta ukuran filenya antara 80 KB sampai dengan 300 KB. Jadi pastikan dulu untuk ketentuan ini apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, di sini ada kesalahan tahun masuk sekolah, Kak. Gimana gitu ya? Permasalahan mengenai kesalahan data tahun masuk sekolah itu bisa kalian tetap melanjutkan pendaftaran akun LTMPT. Kesalahan tahun masuk sekolah dapat diperbaiki ketika sudah diterima di PTN. Namun, yang penting adalah data tahun lulus kalian itu harus benar untuk melanjutkan pendaftaran akun LTMPT. So, buat teman-teman semuanya nggak perlu khawatir ya. Kemarin yang nge-screenshot banyak banget itu buat status panik ini gimana, padahal sudah simpan permanen saat itu atau sudah finalisasi. Nah, kemudian prestasi hilang setelah finalisasi ya. Oke, aplikasi SNMPTN tidak akan dan tidak pernah menghapus, mengubah, menambah isian prestasi kalian. Jadi pastikan kalian telah menekan simpan pada akhir halaman prestasi setelah Anda mengisikan isian dan juga bukti prestasi. Sebelum melakukan finalisasi, alangkah baiknya jika mengecek kembali unggahan prestasi kalian dengan mengunduh bukti prestasi. Silakan mengacu pada panduan pendaftaran SNMPTN 2022 pada dokumen panduan pendaftaran SNMPTN 2022. Pada bagian 6 mengenai prestasi, silakan dicek, dibaca terlebih dahulu ya Kak ya. Oke ya. Nah, di sini cara unduh prestasi atau memeriksa isian prestasi. Silakan mengacu pada panduan pendaftaran SNMPTN 2022 pada dokumen panduan pendaftaran SNMPTN 2022 pada bagian 6 mengenai prestasi tadi ya. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi hal-hal yang sangat teknis banget yang terjadi dan dialami oleh para pejuang perguruan tinggi yang akan berjuang di SNMPTN maupun di SBMPTN tentunya. Semoga bisa terselesaikan semuanya dan kalian sudah memegang kartu peserta ya, atau kartu bukti bahwa kalian sudah finalisasi dan simpan permanen akun kalian. Semoga untuk tahun 2022 ini kalian bisa sukses semuanya ya teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan dari aku, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga semuanya teratasi. Apabila ada teman-teman yang masih bingung, silakan langsung bisa tanya ke aku di kolom chat komentar di YouTube ini ya, di bawah ini gitu, atau silakan teman-teman juga bisa nge-DM aku di IG aku ya. Nah, silakan buat teman-teman sukses dan semangat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian semuanya biar kita bisa sukses bareng gitu ya. Oke, sekian, see you, tetap semangat buat kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.